Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar pisang mudah. Mudah-mudahan pemerintah jumpai dalam keadaan sehat. Ayo terus semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingatkan soal-soal optik fisis khusus polarisasi siswa indikator mengikuti memahami konsep polarisasi, menerapkan hukum Brewster dan dalil Malus pada peristiwa polarisasi. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik ingat kembali rumus yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang disajikan dapat membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik disimak soal yang pertama. Pada sudut berapa cahaya yang merambat di udara akan terpolasi secara horizontal sepenuhnya ketika dipantulkan dari air. Ini biasanya 4/3. Jawab, perhatikan bawah. N1 sama dengan 1 karena cahaya datang dari udara. N2 4/3 karena masuk air. IP-nya berapa? Ingat, rumus Brewster dengan IP sama dengan N2/N1. Sehingga garis terakhir IP sama dengan arcus tangan N2/N1 atau impas tangan N2/N1. Masuk angkanya. Impas tangan 4/3/1 sama dengan impas 1,333 dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya 53,13 derajat. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut. Berapakah sudut yang dibutuhkan antara arah cahaya terpolarisasi dan sumbu filter polarisasi untuk mengurangi intensitas sebesar 0,9 bagian? Berikan bawah jawab. I1 sama dengan 1 I0 min 0,9 I0, hasilnya 0,1 I0, tetanya berapa? Ingat, dalil Malus, I1 sama dengan I0 cos kuadrat theta, sehingga cos theta sama dengan akar I1 per I0, sehingga theta sama dengan inverse cos akar I1 per I0, baris terakhir, theta sama dengan inverse cos akar 0,1 I0 per I0, hasilnya inverse cos 0,392, hasilnya 71,6 derajat. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut. Derajat polarisasi cahaya terpolarisasi sebagian adalah P0,25. Carilah perbandingan intensitas komponen terpolarisasi dari cahaya ini dan komponen alaminya. Jawab P0,25 I2 per I1 sama berapa? Ingat, P sama dengan I max min I minimum per I max plus I minimum. Sehingga baris kedua di bawah P sama dengan I2 per I1 tambah I2. Sehingga I2 per I1 sama dengan P per 1 min P. Masuk angkanya 0,25 per 1 min 0,25. Hasilnya 0,25 per 0,75 sama dengan 1/3. Sehingga I2 per I1 sama dengan 1/3 atau 1/3. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sudut polarisasi sempurna untuk enamel buram adalah IP 58 derajat. Berapakah indeks bias enamel tersebut? Cahaya dari udara masuk ke enamel buram. Jawab, IP 58 derajat, N1 sama dengan 1, N2 berapa? Ingat, tangan IP sama dengan N2 per N1, garis terakhir, tangan 58 sama dengan N2 per N1, tangan 58 itu adalah 1,6, hingga N2 sama dengan 1,6. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut.
Sudut polarisasi sempurna untuk intan adalah 68 derajat. Pada sudut berapa cahaya monokromatik mengalami pembiasan jika sudut datangnya sama dengan sudut polarisasi sempurna? Coba perhatikan dari yang ada, IP 68 derajat, N1 1, R-nya berapa? Nah, dalam hal ini kita cari dulu indeks bias intan. Dengan IP sama dengan N2 per N1, sehingga dapat disederhanakan baris ketiga dari bawah, N2 sama dengan N1 tangan 68, 1 kali 2,475, hasilnya 2,475. Dengan menggunakan hukum Bisnarius, baris kedua dari bawah, sin IP per sin R sama dengan N2 per N1, sehingga sin R sama dengan N1 per N2 sin IP, hasil angkanya 1 per 2,475 kali sin 68, hasilnya 0,375. Sehingga R sama dengan inverse sin 0,375 dengan menggunakan kalkulator diperoleh 22 derajat, pilihannya murni. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan, nyimak soal tipe lain lagi. Cahaya dengan intensitas alamnya 100 watt per meter persegi diarahkan menuju polarimeter dan meninggalkan analysor dengan sudut putar bidang getar 30 derajat. Besar intensitas yang keluar dari analysor adalah berarti yang ada indol 100 watt per meter persegi, I1 setengah indol sama dengan setengah kali 100 sama dengan 50 watt per meter persegi, tetanya 30 derajat, garis ketiga di bawah, I2 sama dengan berapa? Ingat, rumus sebelumnya I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan 50 kali cos kuadrat 30 sama dengan 50 kali setengah akar 3 kuadrat. Setengah akar 3 kuadrat itu adalah 3 per 4, sehingga baris terakhir I2 sama dengan 50 kali 3 per 4, hasilnya 37,5 watt per meter persegi. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut. Seberkas cahaya terpolarisasi dengan intensitas 100 megawatt per meter persegi melewati polarisator yang berorientasi pada arah polarisasi 30 derajat. Besar intensitas yang ditransmisikan adalah, jawab, I1 100 megawatt per meter persegi, theta 30 derajat, I2-nya berapa? Ingat, I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta, hasil angkanya baris terakhir, 100 megawatt per meter persegi kali cos kuadrat 30 derajat sama dengan 100 kali setengah akar 3 kuadrat, hasilnya 100 kali 3 per 4, yaitu 75 megawatt per meter persegi. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak terusit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi, nyimak soal tipe lain lagi. Seberkas cahaya mengenai permukaan kaca dengan indeks bias 1,5 dari udara, tentukan sudut bias yang bersesuaian untuk cahaya yang terpolarisasi. Jawab, perhatikan bawah, N1 cuma 1, N2 1,5. R-nya berapa? Ingat, tangan IP sama dengan N2 per N1, baris kedua di bawah maksudkan angkanya 1,5 per 1, sehingga IP-nya sama dengan inverse tangan 1,5, IP-nya sama dengan 56,31 derajat. Ingat, syarat terpolarisasi, jumlah sudut datang ditambah sudut bias besarnya 90 derajat, sehingga sudut biasnya R sama dengan 90 derajat dikurangi IP sama dengan 90 derajat dikurangi 56,31, baris terakhir hasilnya yaitu 33,69 derajat. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak soal yang terakhir dalam percobaan celah ganda yang dua sumber koheren dengan perbandingan intensitas I1 banding I2 sama dengan 64 banding 1 menghasilkan pola intervensi. Hitung perbandingan intensitas maksimum dan minimum. Jawab, ingat intensitas berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. I1 per I2 sama dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat sama dengan 61 per 1. Hingga A1 per A2 sama dengan akar 61 per 1 sama dengan 8 per 1. Sehingga A1 sama dengan 8A2. I max per I minimum, baris terakhir, masukkan
A1 ditambah A2 kuadrat per A1 min A2 kuadrat sama dengan, ganti A1-nya semuanya dalam bentuk A2, 8A2 tambah A1 kuadrat per 8A2 min A2 kuadrat, hasilnya 9 kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 81 per 49. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis soal yang bisa saya berikan tentang polarisasi. Mudah-mudahan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester, sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa setelah mengerti mencoba lagi soal-soal semakin banyak, sehingga dengan sendirinya nanti rumusnya bisa hafal. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.